memberikan pendapatnya tentang hukum HAM dan demokrasi di Papua di era otonomi khusus. Kepada Abi saya persilahkan. Iya, terima kasih moderator. Mungkin yang pertama, selamat sore untuk kita semua. Mungkin bicara tentang HAM dan demokrasi, kemudian bagaimana Otsus di Papua, apakah menjawab tuntutan orang Papua, memperbaiki kehidupan orang Papua atau tidak. Saya pikir kami punya kesimpulan juga yang tidak jauh-jauh berbeda, yang memang berangkat dari realita yang sudah sering kita lihat sama-sama. Di mana kalau kita kembali melihat sejarah, misalnya kenapa Otsus diberikan, apa tujuan Otsus sendiri, ini kan berangkat dari bagaimana sejarah sebelum tahun-tahun 2000-an, di mana banyak sekali operasi-operasi militer yang kemudian juga mengakibatkan banyak pembunuhan, banyak pengungsian rakyat Papua. Nah, berbicara kembali tentang bagaimana situasi HAM dan demokrasi di Papua, kalau menurut kami sendiri membahas itu tidak terlepas juga bagaimana kita membahas sistem permasyarakatan yang berjalan di Papua saat ini. Artinya bagaimana sistem hukum, bagaimana pemerintahan dijalankan, bagaimana posisi keamanan, dan bagaimana sejarah panjang orang Papua itu. Nah, bila kita melihat kembali ke dalam sejarah, awal misalnya Indonesia mulai masuk kembali, masuk dan menguasai Papua, saya pikir motivasi awal mereka adalah bagaimana merampas sebanyak-banyaknya sumber daya alam yang ada di Papua. Kemudian di sisi lain juga menyingkirkan keberadaan orang-orang Papua itu sendiri. Nah, motivasi ini yang kemudian juga berakibat pada hampir semua kebijakan yang dijalankan di Papua. Artinya ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, kita berbicara tentang hak hidup manusia, baik individu maupun kelompok. Ini juga kan tidak terlepas dari kita berbicara tentang bagaimana mereka harus mampu bertahan hidup, hak untuk hidup. Dan hak untuk hidup sendiri, untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu kan manusia perlu memerlukan tanah. Nah, sementara yang terjadi di Papua adalah banyak sekali upaya yang dilakukan baik melalui pemerintahan, baik melalui militer, yang mencoba untuk merampas kepemilikan atas tanah-tanah yang ada di Papua. Akhirnya mengakibatkan banyak sekali rakyat yang tersingkir, kemudian hak hidup yang juga dirampas oleh militer itu sendiri. Nah, ini juga kemudian misalnya pemerintah Indonesia yang sejak awal memang berupaya untuk mengeksploitasi, merampas semua kekayaan alam di Papua. Misalnya kita melihat sejarah Freeport masuk kemudian berdampak dan memberikan banyak dampak terhadap perkembangan masyarakat Papua, baik itu dampak kesehatan, dampak lingkungan, dan dampak-dampak yang lain. Nah, kemudian setelah Otsus mulai berjalan di Papua, saya pikir berjalannya Otsus di Papua itu juga tidak bisa kita simpulkan bahwa Otsus itu hanya semacam satu istilah agar Papua itu tetap dipaksa untuk menjadi bagian dari pengisapan itu sendiri. Baik Otsus diberlakukan di Papua, namun dalam prakteknya kita bisa lihat banyak sekali aksi perampasan, aksi pembunuhan yang kemudian juga menyusun banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Papua. Misalnya setelah 2001, tahun 2001 saja ada beberapa kasus yang terjadi. Itu tahun di mana Otsus lahir di Papua. Pembunuhan Teis, kemudian Wasior berdarah,
kemudian berkembang sampai Wamena berdarah dan lain-lain. Nah, perjalanan panjang ini juga kemudian menurut kami sendiri, memang Papua di dalam Indonesia itu seperti apa, orang Papua itu sedang dipaksakan untuk menuju ke jurang apa pemusnahan sendiri. Artinya walaupun ada Otsus di Papua, walaupun Otsus bicara juga tentang mengangkat hak asasi manusia, mengangkat harkat dan martabat orang Papua, bicara juga tentang pelurusan sejarah. Namun yang terjadi di lapangan kan kembali penindasan itu terus saja berjalan di Papua. Nah, bagi kami sendiri eh, memang sudah saatnya untuk rakyat Papua itu harus bisa bangkit dan melawan dan tidak tidak apa meletakkan harapan-harapan orang Papua itu atau menggantungkan harapan orang Papua itu kepada pemerintah atau misalnya elit dan lain-lain. Karena kita bisa lihat pengalaman sejarah, misalnya bagaimana Otsus itu lahir, kemudian bagaimana Otsus itu berjalan, itu sama sekali tidak membawa kepentingan rakyat. Nah, menurut kami sendiri, ya satu-satunya jalan keluar, eh, Indonesia harus, bila Indonesia mengatakan bahwa dia adalah negara-negara demokrasi, saya pikir dia juga harus berani bertanggung jawab atas apa yang dia katakan. Artinya berani untuk memberikan kebebasan bagi rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Saya pikir untuk sementara begitu. Waktu dikembalikan Pak Moderator. Terima kasih Pak Abi.